Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Kangkung. Kali ini saya akan berbagi materi tentang manajemen operasi berbasis supply chain manajemen digital. Sahabat YouTube, rekan-rekan mahasiswa, kesalahan menangani rantai pasokan pada saat dilakukan secara manual tentu akan dapat dengan mudah merugikan perusahaan kita dan sangat memungkinkan kita juga akan kalah bersaing. Namun, berkat perangkat lunak manajemen rantai pasokan atau SCM software, perusahaan tidak mudah terjebak dalam kesalahan seperti itu lagi. SCM software sangat memungkinkan perusahaan menghindari kesalahan, bahkan sebaliknya mengoptimalkan seluruh rantai pasokan. Saat ini, software SCM sudah banyak dikembangkan dan sangat berharga bagi perusahaan, di mana software tersebut memiliki fitur dan fasilitas antara lain berikut ini. Yang pertama, alat untuk mengetahui status pengiriman. Ada peringatan atau notifikasi, dan ada pembaruan informasi yang setiap saat kita terima. Alat manajemen rantai pasokan yang semakin populer yaitu peringatan tentang semua aktivitas pengiriman. Perusahaan besar memiliki rantai pasokan volume tinggi dengan berbagai jenis kargo yang dikirim ke pelanggan di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan rantai pasokan rentan terhadap lebih banyak kesalahan. Pembaruan real time membuat kita tetap mengetahui, sehingga pemangku kepentingan dapat mengambil tindakan sebelum terjadi masalah. Selain itu, peringatan juga dapat dikirim ke perangkat seluler yang memberi tahu pada kita, yang memberitahu pada perusahaan tentang status rantai pasokan kapan saja, di mana saja. Yang kedua, alat pemrosesan pesanan. Pemrosesan pesanan sangat penting sehingga perangkat lunak SCM menyediakan alat yang diperlukan untuk membuat tugas lebih mudah dan lebih efisien. Alat-alat ini mendukung semua fungsi di seluruh pemrosesan pesanan seperti pemrosesan pesanan penjualan, manajemen pesanan, pemenuhan pesanan, penagihan, hingga pembayaran. Perangkat lunak ini memungkinkan pengguna dapat mengelola dan memproses pesanan dengan mudah. Alat ini dapat mengotomatisasikan sebagian besar aktivitas yang terlibat dalam pemrosesan pesanan menggunakan EDI, Electronic Data Interchange, dan teknologi serupa untuk mengelola data pesanan secara langsung. Ini akan mengurangi waktu yang diperlukan untuk memproses pesanan secara tradisional, dengan menghilangkan kegiatan pembuatan dan pengiriman PO serta faktur secara manual, sehingga mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan yang dilakukan oleh manusia atau human error. Yang ketiga, software SCM adalah alat untuk inventarisasi lean production. Produksi ramping atau lean production adalah konsep yang berasal dari tahun 1940-an. Dibuat oleh Toyota dan terinspirasi oleh produksi tepat waktu Henry Ford. Idenya bahwa perusahaan hanya akan menciptakan apa yang dibutuhkan, yang ditentukan oleh permintaan pelanggan saat ini. Sebelum produksi ramping, produsen akan menampung surplus barang yang besar, sehingga ini cenderung akan mendatangkan kerugian. Hal ini mengakibatkan inefisiensi besar-besaran, membuang-buang waktu dan tenaga.
Tujuan keseluruhan dari praktek Lean Production adalah mengoptimalkan perencanaan produksi dengan mengurangi ruang gudang, biaya persediaan, dan berbagai prosedur penyimpanan. Lean Production dapat memberikan return yang lebih baik bagi perusahaan, mengurangi kebutuhan ruang gudang, dan merampingkan tenaga kerja. Sebenarnya produksi ramping dapat juga diimplementasikan tanpa alat SCM. Namun jenis perangkat lunak manajemen rantai pasokan ini meningkatkan efisiensi lebih tinggi. Dengan menggunakan perkiraan permintaan, perencanaan material, penjadwalan, dan alat simulasi rantai pasokan, kita dapat memperoleh pemahaman yang jauh lebih baik tentang kondisi rantai pasokan kita. Alat SCM Lean Production ini membuat perencanaan produksi yang selaras dengan prinsip-prinsip Lean Manufacturing jauh lebih mudah. Yang keempat, alat SCM juga dapat membantu mengelola operasi sehari-hari di dalam gudang. Solusi SCM menyediakan beragam kemampuan manajemen gudang yang dibutuhkan perusahaan kita. Beberapa solusi SCM menyediakan alat perencanaan rantai pasokan canggih yang memungkinkan pengguna menangani logistik kompleks yang terkait dengan penerimaan, pelacakan produk, penghitungan siklus, perencanaan rute, dan masih banyak lagi. Sebagai contoh, alat manajemen gudang membantu mengelola proses kitting dan bundling untuk beberapa lokasi gudang. Ini akan sangat membantu ketika kita perlu menggabungkan beberapa produk yang disimpan di gudang yang berbeda. Kelima, penanganan pengangkutan khusus. Selain berbagai fitur pengiriman, alat analisis rantai pasokan juga dapat menggabungkan berbagai jenis fungsi penanganan kargo industri khusus. Misalkan, peraturan baru tentang barang yang mudah rusak misalkan, telah mengubah standar kepatuhan. Untuk menangani hal semacam ini, beberapa platform SCM memiliki teknologi terintegrasi yang dapat memverifikasi bahwa barang-barang tersebut disimpan pada suhu yang tepat hingga lokasi akhir pengiriman. Alat ini juga ditawarkan oleh vendor sebagai produk mandiri, tetapi dapat diintegrasikan dengan rapi dengan solusi SCM yang lebih besar. Mempertahankan kualitas produk di seluruh rantai pasokan akan membantu mengurangi biaya terkait dengan barang yang rusak. Ini termasuk biaya penarikan kembali, pembuangan barang, masalah terkait hukum, dan sebagainya. Yang keenam, alat tawar dan belanja. Sumber dan pengadaan adalah bagian utama dari operasi rantai pasokan. Oleh karena itu, alat-alat yang mendukung kegiatan tersebut juga harus menjadi prioritas utama. Alat canggih untuk manajemen rantai pasokan dapat membantu menggali dan melihat secara terperinci apa yang kita belanjakan untuk setiap item yang kita gunakan dan kita kirim selama produksi berlangsung. Alat penawaran dan pembelanjaan juga mengotomatisasikan sebagian besar proses pengadaan, mengurangi kesalahan dan sumber daya. Alat-alat ini juga membantu mengevaluasi tawaran dari pemasok yang berbeda dan menemukan peluang untuk peningkatan. Banyak sistem saat ini menggabungkan analisis pembelanjaan otomatis untuk membantu pengguna, untuk membantu perusahaan lebih memahami proses pengadaan secara keseluruhan dan menemukan cara untuk meningkatkannya. Untuk tim pengadaan dengan banyak anggota, sistem SCM memungkinkan menetapkan batas bagi anggota tim dengan menetapkan proses persetujuan dan batas pengeluaran. Yang ketujuh, manajemen pemasok. Seiring dengan fitur
untuk menangani efisiensi biaya, alat manajemen rantai pasokan juga dapat membantu bisnis mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana mereka berhubungan dengan pemasok. Alat manajemen pemasok menunjukkan sejarah kemitraan bisnis dan bagaimana pengaruhnya terhadap rantai pasokan. Menggunakan analisis kinerja pemasok, perusahaan dapat melihat bagaimana pemasok tertentu telah berkontribusi pada model bisnis perusahaan kita. Dengan kemampuan menilai kontribusi mitra kita, pembuat keputusan dapat bertindak lebih tepat terhadap pengelolaan hubungan pemasok. Selain itu, alat manajemen pemasok juga dilengkapi dengan fasilitas penawaran, fasilitas lelang, dan negosiasi untuk pengadaan yang lebih terpusat dan lebih profesional. Kedelapan, peramalan permintaan. Dengan kelengkapan analisis, perangkat lunak SCM saat ini mampu memproses sejumlah besar data rantai pasokan dalam waktu yang sangat singkat. Analisis tidak hanya memberikan data historis, tetapi juga dapat membuat perkiraan untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang. Berdasarkan tren masa lalu, menggunakan alat peramalan rantai pasokan membantu mengantisipasi permintaan pelanggan. Ini memberikan informasi penting untuk membuat keputusan perencanaan produksi, manajemen tenaga kerja, dan hubungan dengan pemasok. Tanpa perkiraan, perusahaan dapat beresiko kekurangan stok selama periode permintaan yang meningkat. Di sisi lain, ketika permintaan tiba-tiba rendah, perusahaan beresiko mengalami biaya pengangkutan tinggi yang sebenarnya bisa dihindari. 9. Analisis dan laporan rantai pasokan. Alat analisis rantai pasokan memungkinkan pengguna melihat sepenuhnya, tidak hanya ke lokasi fisik persediaan, tapi juga terkait kinerja perusahaan. Perkiraan permintaan memberikan informasi pada item tertentu yang paling menonjol, sedangkan analisis gudang memberikan informasi pada perusahaan bagaimana cara paling efisien untuk menyimpan dan memindahkan produk. Perangkat lunak SCM juga memungkinkan pengguna menganalisis pemrosesan pesanan yang dapat mengungkap sumber penundaan dan kesalahan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan analisis tentang proses transportasi dan logistik. Ini membantu pengambil keputusan memahami seberapa baik kinerja operator dengan pola penundaan dan kesalahan yang terjadi. Semua informasi hasil analisis ini memberikan masukan kepada perusahaan untuk meningkatkan proses sambil menghentikan metode yang tidak berguna. Analisis harus disampaikan dalam bentuk laporan. Solusi yang berbeda menawarkan metode pelaporan yang berbeda, termasuk penggunaan tabel, bahkan dashboard, dan lain sebagainya. Dashboard adalah salah satu metode yang paling umum, karena fasilitas ini menawarkan informasi cepat setelah pengguna masuk ke dalam sistem. Perangkat lunak dashboard dari rantai pasokan dapat dikonfigurasi untuk menampilkan indikator kinerja utama atau KPI, Key Performance Indicator, yang paling relevan sebagaimana ditentukan oleh pengguna. Ke-10, portal kolaborasi. Selain menyediakan fitur untuk pengadaan, alat monitoring rantai pasokan modern juga memungkinkan perusahaan dan pemasok berkolaborasi dengan cara melalui portal yang ditentukan. Portal rantai pasokan dapat menghilangkan beberapa tantangan kolaborasi, termasuk masalah komunikasi, kemacetan dalam permintaan dan pesanan. Dengan menggunakan portal, semua pihak dapat memiliki akses pada kemajuan produksi, perkiraan pesanan, spesifikasi produk, pesanan pembelian,
riwayat pengiriman, jadwal, dan lain sebagainya. Berkolaborasi secara langsung pada dokumen tertentu menghilangkan hambatan terjadinya mengirim email yang berulang-ulang untuk mendapatkan informasi yang benar. Portal kolaborasi mendukung visibilitas rantai pasokan secara penuh, memungkinkan perusahaan dan pemasok untuk tetap dalam kondisi update. Fitur keamanan. Terdapat elemen lain dari perangkat lunak SCM yang fokus pada keamanan. Pencurian data dapat menyebabkan kita kehilangan posisi di pasar serta merusak hubungan dengan pemasok. Misalnya, jika perkiraan permintaan kita dicuri, pesaing akan memiliki wawasan tentang minat dan preferensi pelanggan kita. Ini akan memungkinkan perusahaan lain lebih efektif untuk menjual ke pasar di mana itu menjadi target perusahaan kita, sehingga mengurangi keuntungan yang kita peroleh. Jika data keuangan dicuri, kita dapat kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkena dampak, seperti konsumen atau mitra bisnis. Untuk mencegah kegagalan keamanan ini, penerapan alat pertahanan adalah suatu keharusan. Sebagian besar vendor saat ini menawarkan jaminan keamanan untuk memberitahu klien mereka upaya apa yang dilakukan untuk melindungi informasi yang mereka miliki. Langkah lain keamanan yang dapat diambil perusahaan yaitu lebih melindungi data kita. Misalnya, pelaporan dashboard dapat dibatasi berdasarkan pengguna untuk memastikan hanya personel yang disetujui yang memiliki akses ke data perusahaan. Banyak solusi yang memungkinkan dapat kita lakukan. Misalkan administrator sistem mengatur izin file yang bisa digunakan oleh personel di perusahaan. Perusahaan juga dapat mengintegrasikan perangkat biometrik untuk memberikan akuntabilitas lebih lanjut. Yang ke-12 adalah alat transportasi dan logistik. Untuk mencapai solusi manajemen rantai pasokan yang lengkap, kita perlu memiliki manajemen transportasi. Alat transportasi logistik membantu mengelola pergerakan persediaan dan material dari satu lokasi ke lokasi berikutnya. Dengan solusi SCM yang dilengkapi dengan manajemen transportasi, pengguna dapat merencanakan perjalanan multi-stop, mengkonsolidasikan pengiriman sehingga lebih maksimal. Yang ke-13, alat kepatuhan dan audit. Konsumen menginginkan produk mereka dibuat dengan baik, aman, dan etis. Untungnya, perangkat lunak SCM saat ini memberi pengguna sarana untuk mematuhi peraturan lingkungan dan etika dengan mudah. Misalkan, beberapa solusi memungkinkan pengguna untuk memeriksa pemasok dengan cermat sehingga memastikan mineral yang diperoleh bebas konflik. Alat audit memudahkan bisnis kita, memudahkan perusahaan kita untuk tetap transparan selama penyelidikan pihak ketiga. Alat-alat ini juga dapat mengumpulkan dan menyimpan data yang terkait dengan kebijakan dan peraturan yang relevan. Yang ke-14, penggunaan HP Android untuk melakukan monitoring dan mengeksekusi pekerjaan yang terkait dengan kita. SCM saat ini terintegrasi dengan penggunaan HP Android. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kita bisa menggunakannya untuk melakukan monitoring pekerjaan kita, sekaligus melakukan eksekusi dari tugas yang dibebankan kepada kita. Demikian, sahabat YouTube, teman-teman mahasiswa semuanya, semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih.